Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Seni Budaya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat ini, pada saat musim pandemi ini, penting bagi kita untuk merekayasa atau menyeting kebahagiaan kita sendiri supaya imun kita naik atau bertambah gitu ya. Karena kalau kita tidak membiasakan untuk bahagia, untuk memperjuangkan untuk bahagia, maka bisa jadi imun kita akan melemah atau berkurang. Maka untuk itulah kemudian aktivitas yang paling tepat untuk saat ini bagi kita orang-orang seni atau bagi para penyuka seni adalah salah satunya dengan beraktivitas menggambar atau juga bisa melukis. Dan aktivitas seni yang paling sederhana itu adalah dengan membuat sketsa. Kadang-kadang dalam satu perjalanan kita tidak mungkin untuk membuat lukisan karena kita tidak punya persiapan alat yang lengkap untuk melukis atau menggambar. Nah, adanya adalah spidol atau hanya tinta. Maka aktivitas yang paling tepat untuk mengabadikan momen atau objek dari yang kita singgahi atau yang kita lihat itu adalah dengan cara kita abadikan dalam bentuk karya sketsa. Sebelum kita membuat sketsa lebih jauh, perlu kiranya kita mengetahui sejarah tentang sketsa. Sketsa berasal dari bahasa Yunani, skedios. Don extempore adalah karya gambar yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Sebuah sketsa dapat memiliki beberapa tujuan. Pertama, merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman. Kedua, merekam atau mengembangkan gagasan untuk dipakai kemudian. Atau dapat juga digunakan sebagai cara singkat menggambarkan citra, gagasan, atau prinsip. Sketsa dapat dibuat pada beragam media gambar. Istilah ini sering diterapkan pada karya grafis yang dikerjakan pada media kering seperti silver point, grafit, pensil, arang, atau pastel. Namun dapat juga diterapkan pada gambar yang dikerjakan menggunakan pena dan tinta, pena ballpoint, cat air, dan cat minyak. Dua jenis terakhir umumnya disebut sebagai sketsa cat air atau sketsa cat minyak. Seorang pematung pun dapat juga membuat sketsa model 3 dimensi dari tanah liat, plastisin atau wax. Kebanyakan seniman menggunakan sketsa sebagai sebuah metode merekam atau menghasilkan gagasan. Buku-buku sketsa beberapa seniman menjadi sangat terkenal, diantaranya milik Leonardo da Vinci dan Edgar Degas yang telah menjadi objek seni tersendiri dengan banyak halaman yang menunjukkan gambar akhir dan sketsa. Istilah buku sketsa mengacu pada buku kertas kosong yang digunakan seniman untuk menggambar. Buku ini dapat dibeli dalam bentuk terjilid atau berupa lembaran-lembaran terpisah yang kemudian dirangkai atau dijilid bersama. Jika kita melihat semua sketsa itu tampak sangat sederhana, dibuat dengan garis secara efektif dan efisien. Hasil akhirnya tidak berupa gambar detail, hanya garis besarnya saja. Alat yang digunakan pensil, pena, atau kuas dengan tinta atau cat sebagai medianya. Sketsa dibuat pada kertas, dinding, papan, kayu, maupun kain kanvas. Pelukis pemula hingga seniman maestro membuatnya sketsa. Sketsa dibuat oleh seniman zaman batu hingga zaman modern untuk berbagai tujuan. Awalnya digunakan untuk latihan, meningkatkan kemampuan seniman dalam menggambar objek-objek tertentu. Kegunaan lainnya sebagai persiapan penciptaan lukisan. Sketsa bagian dari penciptaan lukisan. Perkembangan berikutnya, sketsa sebagai karya seni berdiri sendiri. Muncul lukisan berbasis sketsa. Sketsa dipadukan dengan warna sehingga muncullah corak tersendiri. Keindahan sketsa memikat para pecinta seni rupa.
muncul komunitas penggemar sketsa di berbagai kota besar di Indonesia. Mereka terwadai dalam komunitas Indonesia Sketcher, tersebar di Yogyakarta, Malang, Surabaya, Medan, Jakarta, Denpasar, dan sejumlah kota lainnya. Aktivitas mereka membuat sketsa secara langsung dan menyelenggarakan pameran bersama. Sejumlah kolektor seni penggemar sketsa menjadikannya sebagai elemen estetika interior. Sketsa dibingkai dan dipajang untuk memperindah ruangan. Sejumlah museum seni juga memajang karya sketsa para maestro seni. Di antaranya Museum Seni Haji Widayat di Mungkit Gelang dan Museum Seni Nyoman Gunarsa di Bali. Objek-objek sketsa berupa bangunan monumental seperti kuil, candi, hingga masjid. Juga aktivitas sehari-hari masyarakat di pasar tradisional hingga suasana jalan raya. Lainnya berupa satwa, flora, fauna, pemandangan pantai, hutan, pedesaan, serta pegunungan juga sering menjadi objek sketsa. Figur manusia dengan figur wanita dengan busana tradisional, penari hingga para pekerja di lapangan juga merupakan objek-objek yang sering dibuat sketsa. Seniman maestro sketsa di tanah air diantaranya IP Ma'ruf, Nyoman Gunarsa, Afandi Widayat, Antonio Blanco, dan Sujoyono. Di luar negeri, karya sketsa dibuat oleh para maestro diantaranya Rembrandt, Leonardo da Vinci, dan Michelangelo. IP Ma'ruf, Nyoman Gunarsa, Antoni Blanco adalah beberapa pelukis yang menjadikan sketsa sebagai basis penciptaan lukisannya. Mereka memadukan sketsa dengan warna-warna tertentu sehingga menjadi lukisan. Mereka menggunakan metode melukis seperti membuat sketsa, hasilnya berupa coretan-coretan warna dengan unsur garis, membentuk unsur yang sangat unik. Lukisan tampak ekspresif dan menarik. Sketsa unsur penting dalam studi seni rupa. Keberadaannya merupakan dasar bagi peningkatan kemampuan menggambar maupun melukis. Sketsa juga telah berkembang tidak lagi menjadi sekedar untuk berlatih, meningkatkan keterampilan, tapi menjadi karya seni berdiri sendiri. Penggemarnya pun semakin banyak. Anak-anakku semua yang sangat saya banggakan, dan juga para YouTuber, termasuk juga rekan-rekan guru seni budaya, maka mulai dari sekarang kita rajin-rajin untuk membuat sketsa, karena sketsa itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan menggambar kita dan menjadi salah satu karya seni tersendiri yang suatu saat insya Allah akan dikoleksi jika kita rutin membuat karya. Secara unsur-unsur seni, sketsa adalah bagian dari unsur seni, yakni garis. Tapi secara filosofi, sketsa adalah perwakilan dari kita sendiri. Orang yang membuat sketsa, seniman yang membuat sketsa, hakikatnya adalah menuangkan kejujuran di dalam media. Oke, mari terus berkarya dan berkarya. Salam seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.